Halo, ketemu lagi dengan Budita dalam pelajaran PPKN. Nah, kali ini di pelajaran PPKN kita kan belajar tentang Pancasila. Apa sih sebenarnya Pancasila itu? Nah, pasti kalian tahu sih Pancasila itu adalah dasar dari negara kita yang dia dilambangkan dengan burung Garuda nih. Nah, kemudian kita akan melihat Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Siapa pengusulnya? Salah satu pengusulnya itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, bahasa Sanskerta. Panca itu artinya lima dan sila berarti prinsip atau asas, sehingga berarti lima asas. Kemudian istilah Pancasila ini sebenarnya udah muncul dari zaman dulu lewat kitab yang bernama Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara kita dan burung Garuda itu sebagai lambang negara Indonesia. Tahu nggak sih kalian sebenarnya bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Jadi, kalau kalian amati lebih dalam lagi, kalian lihat di burungnya itu satu persatu, maka ada 17 helai bulu pada sayapnya, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai itu pada bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Nah, setelah ini kita akan tahu masing-masing sejarah dari sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tahu nggak kamu kenapa kok harus dilambangkan dengan bintang emas? Karena lambang bintang itu memiliki makna sebagai cahaya. Jadi seperti cahaya yang dimancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas ini menggambarkan warna alam yang merupakan berkah Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ kan ada nih, kalau kalian amati lebih detail lagi, rantainya itu ada yang bentuknya persegi atau kotak, ada yang bentuk lingkaran, ya enggak? Dan mereka saling terkait satu sama lain. Nah, rantai yang berbentuk persegi ini adalah lambang laki-laki. Sedangkan yang bentuk lingkaran ini adalah untuk melambangkan perempuan. Nah, kenapa ini saling berikatan? Berarti intinya si mata rantai ini melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi digambarkan saling terkait satu sama lain gitu loh. Kita harus saling membantu, saling menguatkan, ada hubungan timbal balik baik laki-laki dan perempuan. Jadi nggak laki-laki membantu laki-laki, perempuan membantu perempuan, hanya mau membantu yang perempuan misalnya. Nggak boleh, karena laki-laki dan perempuan juga harus saling membantu satu sama lain. Seperti itu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ini adalah pohon beringin ya anak-anak ya. Bukan pohon mangga, bukan pohon pisang juga. Ini adalah pohon beringin, saudara-saudara. Nah, kenapa kok yang dipilih itu pohon beringin misalnya? Kenapa kok enggak pohon paya aja kayak gitu? Bu, kenapa sih harus pohon beringin? Apa sih hebatnya pohon beringin kok sampai dipilih? Nah, kalau kalian lihat pohon beringin ya anak-anak ya, kalian pasti lihat akarnya itu yang kuat seperti itu kan. Dan dia menjulur ke bawah. Nah, diartikan itu sebagai suatu eh, akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sulur-sulur itu yang biasa di sini ini melambangkan suku keturunan agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Jadi, walaupun Indonesia tuh banyak perbedaannya, mulai dari suku, keturunan, agama, ras, budaya, tapi kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itulah mengapa pohon beringin ini dipilih. Kemudian, pohon beringin itu kan bisa menjadi peneduh. Dia mesti pohon yang besar. Kemudian dia kalau kita berada di bawahnya pohon beringin itu pasti menjadi teduh. Itu
menggambarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu adalah peneduh bagi bangsa Indonesia, pelindung, sehingga bangsa Indonesia ini merasa aman gitu loh jika berpegang teguh pada Pancasila gitu. Jadi kenapa kok nggak pohon pepaya? Karena kalau kamu di bawah pohon pepaya itu masih kepanasan, ya enggak? Apalagi di pohon cabe, kamu sama pohon cabe besaran kamunya daripada pohon cabe, makanya pohon cabe tidak dipilih untuk mewakilkan persatuan Indonesia, anak-anak. Yang dipilih pohon beringin. Lanjut, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini juga pertanyaan, lah Bu, kenapa kok harus banteng? Nah, dilambangkan kepala banteng, kok enggak kepala ayam misalnya, apa kepala gajah? Nah, ini ada filosofinya sendiri. Banteng itu diartikan sebagai hewan sosial, suka ngumpul, suka bergerombol. Walaupun sekarang nggak boleh bergerombol ya, lagi physical distancing sama social distancing. Jadi nggak boleh bergerombol. Nah, kenapa dipilih si banteng ini? Karena saat banteng berkumpul, dia itu menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi, lambang kepala banteng itu menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang kumpul. Kalau senang kumpul, pasti ketika kumpul kalian sering ngobrol kan? Ngobrol itu namanya berdiskusi. Biasanya kalau ngobrol yang kita sering kumpul itu kan kita selalu mendapatkan mufakat atau mendapatkan suatu kata sepakat ya kayak gitu. Kepala banteng ini juga menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yaitu harus dilakukan secara tegas seperti itu. Alasan kenapa kok yang dipilih kepala banteng. Yang terakhir ada sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, kenapa? Kenapa kok padi dan kapas? Jadi, padi dan kapas itu melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi itu menambangkan ketersediaan makanan. Kamu kalau nggak ada makanan, kan juga lama-lama bisa menjadi tiada, begitu anak-anak. Sementara kapas itu bisa menjadi untuk bahan pakaian kita. Berarti melambangkan ketersediaan pakaian. Kalau tidak ada pakaian, waduh bahaya banget nih. Makanya kenapa kok padi dan kapas itu yang menjadi lambang sila kelima. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia itu berhak atas pangan dan sandang secara adil, setara. Semuanya bisa dapat tanpa dibeda-bedakan. Itu laki-laki, perempuan, itu agamanya apa, itu rasnya apa, semuanya berhak mendapatkan makanan dan juga pakaian. Itulah kenapa yang dipilih adalah padi dan kapas. Next, nilai-nilai Pancasila dapat kalian baca di sini bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sudah Budita jelaskan tadi bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu intinya bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga kalian sebagai bangsa Indonesia juga harus melaksanakan seluruh perintah dari agama dan juga menjaga kerukunan dengan yang berbeda agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti muncul rasa tepo seliro, tenggang rasa, tidak semena-mena ada orang lain, menghormati orang lain, itu di kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, berarti kita harus mengembangkan rasa cinta tanah air, rasa kita bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan kita untuk persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengembangkan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kita harus mengutamakan musyawarah nih, jangan mengambil keputusan sendiri ya, apalagi untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, harus melalui musyawarah dan mencapai mufakat dulu, didiskusikan dulu biar tidak terjadi salah paham yang akhirnya bisa memicu pertengkaran atau baku hantam. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengembangkan sikap adil ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain juga, kemudian suka bekerja keras ya. Seperti itu adalah bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.